Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Pamungkas, mahasiswa program S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai 10 type of innovation dan juga studi kasusnya nanti dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Untuk yang pertama, inovasi. Inovasi menurut Van de Ven dan Andrew A. Inovasi adalah pengembangan sekaligus implementasi atas gagasan baru yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai aktivitas transaksi tertentu di dalam sebuah organisasi. Lantas untuk pengertian inovasi secara umum, inovasi adalah menemukan suatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya. Inovasi, manfaat inovasi yang pertama itu menciptakan sebuah peluang, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas, dan juga memecahkan masalah. Untuk pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai 10 type of innovation, di mana terbagi dalam 3 segmen, yaitu pertama configuration, yang berfokus inovasi pada cara kerja dan sistem bisnis. Untuk yang pertama ada profit model, network, structure, dan juga proses. Untuk yang segmen kedua itu ada offering, fokus inovasi pada pengembangan produk dan sistem produk. Eh, Pada ini ada dua, yaitu produk performance dan juga produk sistem. Untuk yang segmen ketiga yaitu ada experience, di mana fokus inovasi pada pengalaman pengguna seperti service, channel, brand and message, dan juga yang terakhir customer engagement. Nah, untuk pada kesempatan kali ini akan melaksanakan studi kasus berdasarkan 10 type of innovation dari perusahaan fashion The Executive, yaitu perusahaan lokal, profil The Executive. Nah, The Executive pada mulanya diproduksi oleh PT Delami Garment Industries atau dikenal dengan Delami Brands. Perusahaan ini didirikan oleh Johannes Varial pada tahun 1979. Sebelumnya brand ini memproduksi celana panjang dengan merek Wood and John Farr. Pada tahun 1984, merek ini berubah menjadi Executive 99. Kemudian pada tahun 2000, Delami Brands mengganti nama brand menjadi The Executive, bertepatan dengan bergantinya sang pemilik perusahaan. Brand ini telah memiliki sekitar kurang lebih 60 toko dengan lebih dari 100 counter di dalam departemen store atau pusat perbelanjaan. Produk The Executive sangat bervariasi, meliputi pakaian kerja pria dan pakaian kerja wanita seperti celana, rok blazer, dress, dan lain sebagainya. The Executive juga berhasil menembus pasar global. Koleksinya telah diekspor ke beberapa negara seperti Singapura, Cina, India, Sri Lanka, Asia Timur, Asia Utara, Timur Tengah, dan juga terakhir Australia. Nah, untuk studi kasus untuk segmen yang pertama, yaitu di configuration. Nah, untuk yang pertama itu profit model, bagaimana cara perusahaan dalam menghasilkan pendapatannya. The eksekutif sering memperkenalkan program loyalitas untuk para pelanggannya, seperti program diskon, point reward, atau akses ke penawaran eksklusif. Mereka juga sering melakukan produknya, menawarkan produknya melalui flash sale. Hal ini dilakukan untuk menarik pelanggan dan memberikan program loyalitas kepada pelanggan. Nah, untuk network atau jaringan, membangun dan mengelola jaringan kemitraan dan hubungan eksternal untuk mendukung pertumbuhan. Nah, The Executive mengadakan banyak kolaborasi dengan berbagai influencer. Contohnya kolaborasi dengan Eksekutif X Jenhara, The Executive X Mahendra Nazar, dan berbagai influencer yang lainnya. Hal ini dilakukan oleh The Executive untuk memperkenalkan merek kepada audiens yang lebih luas lagi. Bagian selanjutnya, configuration pada sistem proses. Nah, ini berfokus pada perusahaan dalam cara perusahaan merancang, mengelola, dan melaksanakan proses operasional mereka. Nah,
The Executive menggunakan strategi Markom atau marketing communication dengan mengadakan event, dengan mengundang komunitas-komunitas untuk memperkenalkan The Executive ke kalangan yang belum mengetahui brand ini. Dengan memanfaatkan konten marketing menggunakan platform media sosial untuk berbagi konten kreatif yang menunjukkan bagaimana menggabungkan warisan tradisional dengan gaya hidup modern dalam produk The Executive. Melalui konten yang kreatif, The Executive mampu berinteraksi dengan para pelanggannya, mulai dari konten mengenai launching produk, konten kolaborasi, serta konten video lainnya terkait produk yang dipromosikan. Untuk segmen yang kedua, pada 10 Type of Innovation, yaitu di offering, mengenai produk performance. Yang pertama, inovasi pada peningkatan fitur dan kinerja produk atau layanan. Nah, pada halaman websitenya The Executive, jadi terdapat fitur di mana ada kustomisasi produk. Jadinya para pelanggan dapat mengcustom produk yang mereka inginkan itu seperti apa, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Itu adalah salah satu cara untuk memberikan layanan di mana customer bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu product system, inovasi pada pengembangan ekosistem produk yang saling terhubung untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Nah, pada tahun pertengahan 2022, brand The Executive resmi melakukan rebranding dengan mengganti nama menjadi Eksekutif. Melalui rebranding ini, Eksekutif ingin mengkomunikasikan kepada publik bahwa sekarang tidak hanya mengeluarkan pakaian office wear saja. Sekarang sudah ada pakaian olahraga, kaos, dan jenis pakaian santai lainnya. Hal ini menyesuaikan dengan pergerakan zaman pada fashion yang cepat berubah. Nah, untuk segmen yang ketiga pada type of innovation, yaitu pada experience. Untuk yang pertama itu service. Cara perusahaan memberikan layanan lebih baik kepada pelanggannya. Nah, pada website The Executive terdapat fitur mengenai size guide yang memberikan petunjuk dalam menentukan ukuran. Selain itu, terdapat juga fitur customer care yang berisikan bantuan atau instruksi bagi customer mulai dari pemesanan, metode pembayaran, dan juga prosedur pengembalian. Nah, pada websitenya sudah tertera mengenai size guide, enggak cuma untuk kategori pria, tapi semua kategori, di mana pelanggan dapat menentukan ukuran yang akan mereka pakai. Jadi walaupun berbelanja secara online, akan menemukan pakaian yang ukurannya dengan pas dan juga tidak harus merubah-rubah ukuran pakaiannya. Untuk yang selanjutnya yaitu di experience channel, cara perusahaan mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Nah, cara perusahaan ini membuat konten marketing di sosial media, yaitu mengajak para customer membuat konten menggunakan hashtag. Yang pertama itu heritage meets modern, fashion meets the way of life. Melalui penggunaan hashtag ini terdapat 500 lebih post. Satu kontennya bisa mencapai 800 sampai 1000 likes dan satu kontennya bisa mencapai 4 sampai 100 komen. Untuk yang selanjutnya pada experience yaitu brand and message, membangun merek yang kuat. Mendengar nama brand eksekutif, maka akan tertanam di benak mengenai brand luar negeri yang sering dipakai oleh orang-orang penting ya. Padahal The Executive adalah brand asli Indonesia yang berasal dari Bandung. Dengan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk internasional, namun The Executive memiliki harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia dengan rata-rata harga di antara 250 sampai dengan 300.000. Brand The Executive semakin banyak diminati dengan hasil rebranding yang dilakukan pada pertengahan tahun 2022 tadi, yang menggantikan nama menjadi Executive itu, yang menghadirkan jenis fashion seperti sportwear, kaos, underwear, dan sebagainya. Nah, untuk segmen terakhir mengenai 10 type of innovation di bagian experience yaitu customer engagement, cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan menciptakan ikatan emosional dengan mereka. Nah,
Berdasarkan hasil survei Indonesia Original Brand atau biasa dikenal dengan EOB, pada tahun 2014 menyatakan bahwa The Executive menjadi merek dengan kategori kemeja pria terbaik. Tidak hanya dari tingkat kepuasan, tetapi juga loyalitas dan advokasi konsumen. Eksekutif juga mengajak customer untuk meramaikan menggunakan brand ini. Melalui konten sosial media mengajak rame-rame menggunakan hashtag heritage meets modern dan juga fashion meets the way of life. Sehingga banyak kalangan orang yang belum mengetahui brand eksekutif menjadi tahu tentang brand ini. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan 10 type of innovation tentang studi kasus mengenai brand The Executive. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.